Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kira-kira hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Sudah berangkat semua ya? Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai dengan sesuai dengan peraturan kemarin, kita sudah membentuk kelompok ya. Di sini sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah ya. Oke. Sebelum itu, mari kita masuk ke materi yang pertama. Jadi di sini ada gambar apa? Kira-kira ada yang tahu? Sempol, telur gulung ya. Oke. Terus ada apa ini? Sayur-sayur. Itu roti. Nah, dari ketiga ini kira-kira dibungkus menggunakan apa? Plastik. Iya benar. Jadi plastik tuh kenapa dari makanan ini dibungkus menggunakan plastik? Kira-kira kelebihan dari plastik itu apa? Praktis. Murah. Terus apa lagi? Banyak dijumpai. Oke, betul. Ternyata kita lihat fakta di baliknya. Kenapa plastik itu sulit terurai? Ada yang tahu? Di sini ada disebutin ya, ada kalau kantong plastik itu terurai sekitar 10 sampai 20 tahun. Kalau botol plastik ada 450 tahun. Kira-kira manusia ada nggak ya yang umurnya 450 tahun? Nggak ada ya. Oke, kalau sedotan ada yang 20 tahun. Jadi paling lama terurai itu ada di botol plastik dan styrofoam. Oke, kira-kira kalau penggunaan plastik berlebih ini akan menimbulkan sampah atau tidak ya? Iya, oke. Ternyata di balik fakta plastik yang sulit terurai, di dalamnya terdapat senyawa. Jadi di sini ada namanya senyawa propilena. Jadi di sini plastik seperti polietilena atau PE dan polipropilena atau PP itu tersusun dari monomer etena. Jadi ada C2H4. Jadi dia saling terikat dengan namanya ikatan kovalen tunggal dari CC dan CH, sehingga dari ketika monomer ini berikatan, maka dia akan membentuk rantai panjang yang disebut dengan polimer. Nah, itulah yang menyebabkan plastik sulit terurai. Nah, tadi disebutkan di sini ada tentang apa? Ikatan kovalen. Ada yang masih ingat ikatan kovalen kemarin apa? Terjadi antara senyawa non-logam, betul. Jadi ikatan kovalen itu penggunaan elektron bersama dengan senyawa non-logam dengan non-logam, gitu ya. Nah, dari permasalahan yang sampah menumpuk tadi, ternyata di sini Ibu sudah mengcapture beberapa berita di mana ada sampah kembali menumpuk di pemerintahan kota Yogyakarta. Sayang nggak kalau lihat Yogyakarta penuh sampah kayak gini? Sayang ya. Contohnya misal kalau di pinggir jalan, kalian ngelewatin di pinggir jalan wisata-wisata gitu, ngelihat sampah menumpuk, kira-kira baunya bagaimana? Menyengat, mual ya, nggak enak ya. Oke. Nah, dari permasalahan ini di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis ikatan kimia, terkhusus tadi ikatan kovalen sehingga terdapat senyawa penyusun plastik dengan tepat. Kemudian menjelaskan hubungan antara ikatan kovalen tadi dengan struktur polimer. Dan kemudian kalian nanti akan merancang dan membuat produk pengganti plastik tadi. Kira-kira kalian mau menggunakan apa nih untuk menyusunnya? Kemudian merancang, kemudian mempresentasikan hasil dari proyek kalian. Kemudian ditunjukkan bahwa kalian tuh sudah memenuhi sikap peduli lingkungan atau belum, seperti itu. Oke, nah dari ini kita akan menggunakan namanya project based learning. Jadi project based learning itu model pembelajaran yang mana nanti peserta didik akan merancang suatu project sederhana untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah kita diskusikan tadi. Coba Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya terlebih dahulu. Oke, silakan bisa dicek. Jadi nanti di lembar kerja itu yang pertama ada nama kelompok ya, nama anggota kelompok terlihat? Ya, jadi nama anggota kelompok silakan sambil ditulis ya. Sama nanti kelasnya juga. Jadi nanti di sini ada tujuan pembelajarannya. Boleh diamati lagi ketika tadi sudah terlewat. Kemudian ada petunjuk pengerjaannya. Jadi ada 3 bagian di situ nanti ya.
Bagian 1, 2, dan 3. Yang satu tadi teman-teman bisa mengerjakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di situ. Boleh didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian pada bagian kedua tadi tentang susunan proyek yang akan kalian lakukan. Jadi proyek sederhana yang mungkin bisa kalian lakukan selama 1 minggu ke depan. Jadi bisa dirancang mulai dari timelinenya, pembagian tugasnya, dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk bagian ketiga ini tentang evaluasi dari produk yang sudah kalian buat. Jadi kayak kelebihan kekurangan, kemudian perbandingan dengan produk sebelumnya dengan produk yang sudah kalian buat bagaimana, seperti itu. Kemudian di sini ada permasalahannya, yuk mulai dibaca bareng-bareng, silakan didiskusikan bersama. Jadi di sini ada berita tentang apa ini? Sampah. Sampah, iya. Ya, oke. Dibaca dulu permasalahannya ada di situ. Ya, apa itu tulisannya? Yang ringan dibuang, yang berat ditanggung bumi ya. Jadi yang bumi yang kasihan yang menanggung banyak beban. Iya, oke. Di situ nanti bagian 1 ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Ya, ada 2 pertanyaan. Boleh silakan disusun. Oke. Jatuh? Ya. Ya. Dari bahannya nggak sih? Nah, tadi yang sudah kita bahas ada apa di dalam plastik sehingga sulit terurai. Kemudian jenis-jenis plastik itu ada apa aja? Tadi yang sudah disebutin Ibu. Ada yang sulit terurai berapa ratus tahun tadi. Kenapa ini? Karena plastik, iya betul. Oke. Jenisnya apa aja tadi? Yang kalian ketahui? Terus styrofoam. Kayak gitu Ya, kan? iya betul, yang kayak gitu. Semua sudah di bagian 1? Sudah. Oke, sekarang coba kalian lihat di bagian kedua. Di situ ada proyek sederhana yang akan kalian buat. Jadi di situ kalian rancang proyek yang akan kalian buat. Kemudian analisis tujuannya untuk apa dan disusun alat bahan. Kemudian ada prosedur kerjanya. Seperti itu. Silakan kalian boleh menggunakan handphone untuk referensi. Tapi jangan ChatGPT ya. Jadi kalian referensi dari jurnal, dari artikel. Silakan yang lebih kredibel seperti itu. Oke, silakan mulai disusun. Yang Anda buat lalu apa tujuannya? Kira-kira mau buat apa nih? Kalau dari ibunya ada ide nggak, Bu? Kalau dari permasalahan yang kalian analisis apa? Apa? Plastik biodegradable bisa itu. Kalian tinggal cari tahu alat bahannya yang lebih alami. Kalau tadi kan plastik yang konvensional kan bahannya bahaya ya dan sulit terurai. Silakan kalian boleh cari tahu bagaimana kayak gitu caranya. Jenisnya boleh beda. Dalam. Bu, kalau plastiknya katanya dari jurnal itu dari pati, Bu. Oh dari pati. Oh kalian juga membuat plastik nih berarti? Iya, bisa nggak? Bisa nanti kalau dari tadi Mbak Alia bilang perbedaannya katanya mau bahannya dan warnanya mau beda atau gimana tadi ya? Oke, kalau kalian mau gimana? Kalau kita apa cari bahan lain ya, Bu? Selain Cari bahan. pati kira-kira apa? Aku pernah lihat pakai kulit pisang. Kulit pisang. Kulit pisang. Oke, menarik itu. Karena kan selain sampah plastik, sampah organik juga banyak menumpuk. Berarti penggunaan kulit pisang bisa itu untuk menggantikan tadi ya plastik konvensional. Iya, coba boleh disusun dulu Kita tuh. Kulit pisang, guys. Oke. Yang sini aman? Alat bahan jangan lupa disusun juga ya. Oke. Prosedur juga kalau sudah ketemu ininya proyek sederhana yang akan kalian susun. Kemudian alat bahannya, ini alat bahannya kurang 1 itu kayaknya. Iya bukan? Masih di alat sih, Bu. Masih di alat ya? Oke. Oke. Kayak air. Kayak air. Kan kulit pisangnya dihancurin dulu kan, Bu ya? Iya, kalau kalian yang lihat di referensi yang sudah kalian cari bagaimana prosedurnya? Di ini, Bu.
Di blender ya. Oke. Dihaluskan dulu berarti ya, boleh. Yuk, disusun berarti sesuai dengan yang sudah kalian cari tadi referensinya. Sari pisang? Kulit pisang. Kalau pisang kita makan aja ya pisangnya ya. Oke. Sudah belum semuanya? Kita coba langsung masuk ke timelinenya ya. Jadi nanti ketika kalian sudah menyusun prosedur, silahkan disusun. Di sini ada tugas anggota kelompok. Silahkan kalian semua satu kelompok harus ada kontribusi dalam kerja kelompoknya ya. Jadi di sini ditulis tugas anggota kelompok, kemudian tanggung jawabnya bagian apa. Contoh nih, misal Mas Angga bagian mencari alat bahan. Kemudian Mas Esa nanti bagian eksekusinya dibantu dengan Mbak Karina seperti itu. Itu sudah jelas kalau untuk tugas kelompoknya? Sudah. Kemudian untuk yang susunan dari timeline kegiatannya, di sini ada nomor, waktu, kegiatan, keterangan, dan lokasi. Silahkan untuk waktunya kalian estimasi selama 1 minggu ya. Jadi kalau bisa 1 minggu itu sudah selesai untuk proyeknya. Kemudian kegiatannya nanti kalian dalam kegiatan itu apa saja dijelaskan, keterangannya bagaimana atau kesulitannya mungkin disampaikan. Kemudian lokasi kalian melakukan proyek itu di mana, seperti itu. Mau di mana? Sudah kepikiran? Di rumah. Boleh di rumah teman boleh ya. Oke, kemudian di sini yang bagian ketiga itu ada namanya analisis perbedaan dari produk konvensional dengan proyek sederhana yang sudah kalian buat. Jadi perbedaannya apa? Terus yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi selain perbedaan disebutkan juga kelebihan dan kekurangan dari produk yang kalian buat. Gitu ya. Kemudian dari kesimpulan di sini, bagian slide kesimpulan di sini juga kalian ketika sudah selesai menyusun proyeknya, disusun juga kesimpulannya supaya kalian lebih ringkas lagi ya dari pembelajaran kali itu kalian mendapat apa. Kemudian ada refleksinya juga nanti diisi setelah pembelajaran selesai ya. Oke. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Tentang proyeknya kira-kira? Ibu itu kita ngerjain proyeknya berapa lama? Oke, oh iya. Jadi untuk pengerjaan proyek ini selama 1 minggu. Jadi nanti untuk minggu pertama ini kalian menyusun, kan tadi sudah merencanakan bersama kelompoknya. Silakan kalian susun, kemudian minggu depan kalian presentasikan dengan menggunakan PPT atau LKPD kalian scan, kemudian kalian tampilkan di layar, atau juga bukan atau ya, dan kalian harus membawa produknya. Gitu. Jadi supaya teman-teman kalian bisa lihat nih produk kalian itu bagaimana bentuknya. Apakah kalau masa cuma foto kan kalian nggak bisa menunjukkan langsung ya. Jadi kalau bisa dibawa produknya, jadi supaya teman-teman bisa lihat juga pegang gitu. Itu sudah jelas? Sudah. Oke. Yuk kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Kira-kira sudah dapat materi apa aja? Tentang apa? Ikatan kovalen. Di dalam apa tadi? Di dalam plastik. Kemudian apalagi jenis-jenis plastik? Botol ya. Styrofoam. Oke, kemudian kalian nanti merancang proyek yang akan menggantikan dari produk konvensional tadi. Itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran Ibu pada siang hari ini. Monggo bisa dilanjutkan untuk pelajaran selanjutnya. Jangan lupa nanti nanti setelah ini Ibu akan kirimkan Google Classroom. Silahkan kalian upload yang sudah progres kalian sudah sampai mana. Silahkan bisa Ibu nanti pantau. Gitu ya. Jadi sebelum kalian presentasi Ibu sudah pantau dulu di Google Classroom. Kalian sudah kirimkan di Google Classroom seperti itu. Oke, sudah jelas? Oke, terima kasih banyak. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.